Allahumma salli alaihi wa ala alihi dengan menggunakan kalimat dhamir ha kepada Nabi. Kita Imam Syafi'i kada boleh. Kita Imam Syafi'i wajib menjelaskan atau menyebutkan nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Nah ini banyak kan tetap perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid Al-Mujahidin, dan juga terkhusus Ketua Majelis Ulama Kecamatan Padang Batu dan seluruh calon khatib yang akan bertugas ataupun yang akan menyampaikan khutbah di masjid-masjid. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di pagi hari ini, yang mana sebenarnya hari ini ulun ada undangan di Kapolda untuk membaca doa, tapi ulun tetap mengutamakan di sini. Tadi malam tadi Kapolda minta supaya ulun ke sana karena minta bacaan doa. Ulun di sini mungkin lebih penting lagi karena ini khatib yang akan berjuang untuk menyampaikan dakwahnya Rasulullah. Kalau baca doa di Kapolda banyak aja tuan guru di sana. Kemudian salawat dan salam kita haturkan di junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih ulun diberi kesempatan dan ini satu kebahagiaan dapat berkumpul kepada pian bersama pian karena apa? Ulun kadakawa khutbah ke tempat-tempat yang mungkin terpencil di desa-desa atau di tempat-tempat yang jauh. Nah, sebagai penyambung lidahnya ataupun yang menyambungkan terus adalah pian ini. Di pian ini tugasnya sangat mulia dan pun sangat berat dan ini amanah dari Allah serta Rasulullah SAW. Tugas pian sebagai khatib ini bukan yang sekedar artinya asal naik mimbar kemudian berkhutbah, kada. Pian harus tahu dulu seorang khatib ini atau yang berkhutbah di masjid ini adalah salah satu dakwah yang sangat strategi. Karena apa? Kalau kita mengadakan majlis ta'lim, pengajian, ceramah, tablik akbar, belum tentu semuanya orang dapat hadir dan datang. Tapi kalau sudah hari Jumat, kayak apapun keadaannya wajib hadir kecuali uzur. Kalau sudah 3 kali Jumat kada hadir, sudah termasuk orang yang munafik. Artinya ketika kita berkhutbah di satu masjid hari Jumat, ini kesempatan yang sangat luar biasa, dakwah yang sangat strategik kita menyampaikan daripada apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba misalnya ulun buka majelis kada sabarataan hadir. Si fulan buka majelis kada barataan kau datang. Tapi kalau khutbah harus didengarkan oleh orang yang ada di masjid. Walau ini semingguan berusaha bakabun apa saja banyak, ke majelis kada datang apa saja banyak. Tapi di dalam khutbah ini wajib hadir mendengarkan sampai ikut sembahyang Jumat. Nah inilah pentingnya dan inilah strateginya dakwah. Karena itu ini sudah susunan Allah, susunan Allah dan sudah daripada apa ngarannya amaliyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khutbah ini hari Jumat ini sudah majlisnya Allah dan majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan majlis bulan bin bulan. Ini didasari dengan Al-Quran. Idza nudiya ila salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ini panggilan dari Allah. Ini majelisnya Allah dan ini majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari karena itu bukan mudah. Ini adalah salah satu tugas yang sangat penting, tugas yang sangat mulia, tugas yang sangat agung. Nah, dan di dalam berkhutbah ini adalah salah satu pengamalan daripada melaksanakan perintah Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah
di antara kalian, bukan barataan. Artinya orang-orang yang terpilih. Itu minhum. Nah, seperti pian ini orang-orang terpilih. Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Baik itu urusan dunia kebaikannya, apalagi urusan akhirat. Apa isinya di dalam khutbah? Ya'muruna bil ma'ruf. Kita mengajak kepada kebaikan ataupun amar ma'ruf daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan menegah daripada kemungkaran. Jadi isinya di dalam khutbah itu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dan yad'una ilal khair, menjadikan islah dunia ini, islah di dalam masyarakat kita ini, islah di dalam kampung dan desa kita. Ini sungguh luar biasa. Ini sepatutnya ini harus ada tingkat kabupaten. Ini inisiatif Guru Salman ini. Patutnya ada tingkat provinsi. Nah, ulun aja di tingkat provinsi belum terlaksana seperti ini. Nah, ini satu pemikiran yang luar biasa. Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah, menunjukkan akses aktif ketua MUI-nya. Cuman sebutin izin yang dijaga, jangan sampai sini tapabini di kampung di daerah yang itu. Karena ada akses lagi kita. Orang ngurus bini ada aja, apalagi bininya umur 25 begininya. Kita kasih itu aja khutbah tiap malam kena. Ini di provinsi aja belum lagi. Di kabupaten pun merasa belum ada lagi nih. Nah, ada kan. Ini di tingkat kecamatan, alhamdulillah. Ini menunjukkan salah satu aktif di dalam organisasi dan aktif di dalam berpikir untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satu terobosan yang sangat luar biasa. Mungkin ada di mana-mana, cuman artinya ini sangat luar biasa. Di tingkat kecamatan sudah sanggup mengadakan seperti ini. Nah, jadi khutbah ini adalah amanah, tanggung jawab, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi 3 di dalam khutbah itu isinya yad'una ilal khair. Kita di situ kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya'muruna bil ma'ruf, ada di situ mengajak kepada ma'ruf, kebaikan, perintah-perintah. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mengingatkan daripada kemungkaran-kemungkaran jangan sampai terjadi. Nah, di situ ayatnya, di puting ayatnya, di akhir ayatnya, ulaika humul muflihun. Inilah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau sudah khatibnya sesuai, al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar yad'una ilal khair, seberataan beruntung. Nah, ini janji Quran. Nah, kemudian ketika kita berkhutbah ataupun ditugaskan khutbah, ini adalah salah satu kita ini menjadi pengganti ataupun menyambungkan daripada Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah di antara nama sidin anal khatib wa anal mukhatab. Aku orang yang berbicara, artinya yang menyampaikan di dalam khutbah. Wa al mukhatab, aku yang dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang bahari dulu ketika hendak khutbah itu mereka persiapannya mulai hari Kamis sudah. Mulai bajunya baju putih, tapihnya tapi putih, surbannya surban putih. Betul pulang mandi, daripada mandi sunat Jumahat. Nah, kemudian pakai minyak wangi, pakai siwak. Karena ini apa? Dia ini khalifahnya Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang Bahari nih, ketika mereka hendak khutbah, itu mereka merasa-rasa seolah-olah mereka ini bersama Rasulullah. Nah, ketika berkhutbah ini, mereka merasa bahwasanya yang berkhutbah ini adalah daripada panggilan Rasulullah SAW. Bukan merasainya lagi, tapi ini adalah dakwahnya Rasulullah, panggilannya Rasulullah, penyampaiannya Rasulullah. Nah, di sini khutbah ini akan masuk ke hati-hati manusia. Karena yang dakwah ilallah ini pada hakikatnya yad'una ilal haq ini Rasulullah. Kita ini hanya sebagai ya penyambungnya aja. Karena kan yang kita sampaikan kena Quran turunnya kepada Nabi.
Nah kita sampaikan karena hadis ini pemandiran Nabi, hadis Nabi, ucapan Nabi. Jadi nang bujur-bujur khatib hakiki Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini orang-orang Bahari ketika berkhutbah itu nyambung sampai ke telinga, masuk sampai ke hati. Dan mereka sekampungan itu walau seminggu sekali mendengarkan khutbah, tapi mereka kau mengamalkan, mereka kau melaksanakan, mereka kau menggawi. Karena apa? Khatibnya ini punya magnet. Khatibnya ini punya sesuatu istimewa karena apa? Dia mengingat nang bujur-bujur dakwatul haq, nang yad'una ilal khair, itu huwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini pentingnya. Nah, kalau kita kan biasanya asal sudah berilmu, asal sudah bertitel, asal sudah bisa naik mimbar khutbah, orang tuh ada nang sambil berkoroko di luar, ada nang sambil ya berpandiran, ada nang guring. Karena apa? Kita kada punya kekuatan menarik hati mereka untuk mendengarkan. Mungkin karena ada satu bacaan ulun bari lawan pian supaya orang yang nanti mendengar itu mereka akan apa ngarannya, mereka akan ya menurut dan mereka akan memperhatikan apa yang kita sampaikan dan mendengar ini orang senang. Ini doa daripada Sayyidina Ali atau doa disebut doa Jaljalutiyah, doa pekasih, doa pecinta, supaya apa yang kita sampaikan dicinta, dikasih, dan diikuti oleh orang. Ini nanti penutupnya nanti Guru Salman memberinya kena. Ya, jadi hakikat khatib, hakikat orang yang berkhutbah ini adalah panggilan Allah. Sebab Al-Qur'annya idza nudiya yaumil jum'ati ila salati fad'u. Idza nudiya ila apa? Idza nudiya mi yaumil jum'ati ila salati fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah itu panggilan Allah itu. Jadi orang yang datang sampai Jumat ini mendatangi undangan Allah. Satu. Dan kedua, isinya khutbah adalah yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dua. Yang ketiga, Rasulullah sendiri mengatakan anal khatib wal mukhatab. Aku adalah nang berkhutbah dan aku nang dikhutbah oleh atau nang dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita alhamdulillah, ini kita sudah seolah-olah merasakan ini adalah dakwahnya Nabi, panggilannya Nabi, ucapannya Nabi, penyampaiannya Nabi. Nah, di sini akan terasa rohaniyahnya Rasulullah itu ada. Karena itu almarhum Guru Bangil, Syekh Syarwani Abdan Bangil, itu beliau ketika sembahyang Jumat duduk khutbah naik, di situ beliau pertama kali diberi anugerah langsung yaqadzatan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di antara hadirnya Rasulullah itu ketika khutbah. Sehingga orang-orang yang kasyaf, orang-orang diberi Allah Ta'ala hati berasi, mereka melihat ketika khutbah khatib ketika berkhutbah, di situ ada kehadiran Rasulullah. Ketika itu ulun Guru Kashful Anwar di bawah sidin duduk di sini, ayah dulu duduk di sini. Pas berpintangan lawan mimbar ke itu, nah di sini ayah melihat Rasulullah hadir. Nah, itu pertama kalinya ujar ayah melihat Rasulullah secara yaqadzatan. Nah, artinya kekuatan pandangan batiniah mereka sehingga mereka diberikan anugerah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, setelah kita merasakan sudah tahu apa ini tujuan khutbah, karena ini paling strategi untuk kita berdakwah. Nah, yang terpenting di sini ketika menyampaikan khutbah, sebagaimana di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, beliau idza khataba ihmarat aynahu. Rasulullah tuh bila berkhutbah semangat, artinya menyampaikan ini dengan perasaan yang artinya bujur-bujur dengan bersungguh-sungguh, kadang nang asal anu aja tuh, asal mau disampaikan aja dengan artinya perhatian yang cukup luar biasa untuk supaya bujur-bujur diterima oleh masyarakat atau orang yang mendengarkannya ini. Nah, yang kedua, Rasulullah yasrudu sardakum hada walakinnahu la yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfazuhu min man jalasa ilaihi kana yatakallamu bikalamin fasihin. Rasulullah itu setiap berkhutbah itu sekalimat-sekalimat, kada terlalu cepat benar, kada terlalu lambat benar. Nah, bisa kecepatan itu Rasulullah kada kayak itu. Sidin di sini
yatakalamu bikalamin bayyinin, jelas, faslin, itu satu persatu, sehingga disebutkan setiap Rasulullah berkhutbah ini satu persatu itu jelas didengar oleh orang yang hadir, para sahabat, dan mereka dapat memahaminya. Nah ini kayak apa caranya supaya kita tuh ketika berkhutbah jelas dapat dipahami, dan sehingga orang-orang yang hadir ini mereka dapat untuk mengingat dan mengamalkannya. Jangan terlalu cepat benar, jangan terlalu aneh-aneh juga bahasanya. Pesan Abu Guru Sukumpul waktu ulun pas bab nang khutbah ini, jangan terlalu aneh-aneh bahasanya. Sebab orang kampung kada belajar bahasa itu. Terkecuali pian mungkin khutbahnya di orang-orang intelektual. Kayak ulun nih, di Banjar itu jajaran-jajaran buat pengurus itu kada denang profesor, doktor, insinyur, profesor, doktor, SH, profesor, doktor. Ulun aja nang kada denang apa-apa kita. Bahasanya intelektual berataan. Ini. Ulun aja kan tapi paham. Tapi alhamdulillah ulun tetap aja bahasa kita aja, karena ulun bagaulun orang kampung. Jadi kalau pian bahasa di khutbah di kampung nang bahasa sapikul nasi, bahasa nang macam-macam nang halusinasi, bahasa itu dikira orang kenapa halusinasi, nasi dihalusi bubur, sekulisasi, pokoknya yang aneh-aneh itu jangan, supaya mereka bujur-bujur paham. Sebab Nabi bikalamin bayyinin faslin, jelas dan tersusun kata-kata sidin. Nah ini yang untuk menjelaskan, karena apa, kata-kata yang bagus ini dapat menarik. Nah ini dapat menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya tadi. Nah, mungkin dengan perasaan kita menyampaikan alhamdulillah, kita merasakan puji syukur kepada Allah, sambil kita pun menghayati apa yang kita sampaikan. Nah ini diantara apa ngarannya Rasulullah SAW bagaimana sidin berkhutbah. Kemudian di sini diantaranya disebutkan dalam hadis Muslim, inna tula salatir rajul wa qasura khutbatahu min apa ngarannya min fiqhihi. Di sini ada dua pendapat ulama. Kalau di tempat yang kita berkhutbah itu tidak ada pengajian, tidak ada majelis ilmu, dan orang kampung itu hanya hadir ketika hari Jumat mendengarkan khutbah, maka tidak mengapa dan dibolehkan, malah dianjurkan khutbahnya itu panjang. Karena kan ada lagi tempat ini mendengar agama itu. Ini fatwa daripada ulama Masjidil Haram ketika ulun di Mekah ditanya Syekh Ismail Yamani bagaimana hukum panjang khutbah. Tetapi ketika di tempat nang di situ orang sudah banyak paham ilmu agama, majelis ilmu banyak, dan orang-orang situ memang orang-orang berilmu, maka dianjurkan khutbahnya itu pendek. Jadi kita bisa melihat sesuai keadaan. Jadi jangan menyalahkan nang panjang, jangan menyalahkan nang pendek. Kedua-keduanya itu ada aja manfaatnya. Nang panjang bagus, nang handap bagus. Ada apa-apa. Jadi kalau kita melihat keadaan di situ, misalnya orangnya jarang mendengarkan majelis ilmu pengajian, dan di situ ada orang yang bernasihat agama, hari-hari besar jarang diadakan, panjangi khutbahnya. Karena ini kesempatan untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan, al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Tapi kalau di situ sudah terpelajar, banyak orang yang berilmu, apa salahnya cukup pendek aja. Nah ini karena di sini ada hadis sahih daripada Muslim, Nabi itu memendekkan, sungguhnya salat itu lama dan khutbah itu pendek merupakan pertanda keilmuan khatib. Ini ada hadis Muslim. Tapi ini dibahas lagi oleh ulama. Jadi kadang menjadi masalah kalau khutbahnya panjang dengan keadaan di situ ada orang pengajian dan di situ mendengarkan ilmu agama. Ada apa-apa panjang, sampaikan aja. Nah, terutama misalnya masalah sembahyang, bisa kita sampaikan di sana. Masalah kewajiban menuntut ilmu supaya mendengar ilmu agama, bisa kita sampaikan, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian ada satu yang sekarang ini kadang-kadang kita mengikuti khutbah, nah ada mungkin mengambil di mana di Google misalnya. Nah sekarang ini ada ulun lihat kebanyakan di Google itu
kan rukunnya khutbah hamdalah. Kemudian Nabi lagi salawat kepada Nabi. Nah, nang salawat kepada Nabi nih. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi minasta'in ala umuddin wa din, umur dunia wa din. Nah, di situ karena Allahumma shalli alaihi wa ala alihi misalnya. Nah, kebanyakan yang di Google itu ada ini membuat sallallahu alaihi wa ala alihi. Ada Allahumma shalli alaihi wa ala alihi dengan menggunakan kalimat dhamir ha kepada Nabi. Kita Imam Syafi'i kada boleh. Kita Imam Syafi'i wajib menjelaskan atau menyebutkan nama Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini banyak kan tetap perhatikan. Dulu waktu ulun belajar di Mekah, kita mazhab Imam Syafi'i, ini kan orang Mekah, orang-orang sekarang ini kan orangnya mazhab Hambali. Nah, sebagian mereka bermazhab Wahabi. Nah, jadi mereka khutbahnya itu sallallahu alaihi wa ala alihi jadinya. Nang salawatnya dah. Nah, kita Imam Syafi'i kada boleh. Kita wajib menjelaskan sallallahu ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dari karena itu diperiksa, silakan aja mengambil punya khutbah yang bagus di Google, tapi nang itunya diganti. Nang sallallahu alaihi Allahumma shalli alaihi-nya kayak itu aja. Itu sebuting peringatan sangat penting di dalam kita menyampaikan khutbah. Kemudian lagi kita alhamdulillah mulai zaman Datuk Lampayan sampai guru-guru kita sekarang di Martapura, bila tuntung khutbah dibuliki pulang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala ta'ala, ini sampai terakhir dibuliki pulang khutbah bahasa Arab nang kedua nang pendek untuk ini apa ngaranya ihtiyat. Kalau ada apa-apa khutbah kita yang pertama ini maka disempurnakan dengan kita membuliki alhamdulillah wassalatu wassalam, rukunnya kembali diulang. Ini penting karena di dalam Google itu kadang-kadang diulang, di Jawa belajar kadang-kadang juga. Nah, ada nang bujur-bujur ihtiyat Datuk Kelampayan sampai sekarang ini. Ini penting ini. So, kadang-kadang membuka di Google, kadang-kadang ini sekolah di Jawa, ini kadang-kadang nang membuliki khutbah nang kedua tuh kadang-kadang. Nah, ini sangat penting karena kita harus bujur-bujur menjaga apa yang telah digawi oleh daripada guru-guru ulama-ulama kita yang bujur-bujur berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah yang pegangan kita dari Martapura ini. Nah, sebab mereka itu bukan orang alim biasa, mereka ngaji di Mekah dulu sampai 17 tahun sampai 20 tahun ngajinya di Mekah, dan mereka bukan fikihnya bukan biasa, bukan nang sambil-sambilan. Kalau ini kan fikihnya banyak sambil-sambilan. Oh, itu bujur-bujur mentahkik, alim bujur. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian tadi ulun sudah sampaikan, khutbah ini adalah salah satu medan dakwah yang sangat penting, dan di sini kalau kita bagus menyampaikan dakwah, ujar guru-guru kita dan guru-guru ulun, akan banyak nanti orang apa ngarannya yang tertarik untuk masuk Islam. Ketika kita bagus menyampaikan khutbah, di sini medan dakwah untuk banyaknya orang masuk Islam. Tapi kalau ketika menyampaikan dakwah bebarang aja, kurang pun mendengarnya ya kurang nyaman. Nah, itu akhirnya orang biasa aja. Tapi kalau kita lihat dakwahnya sahabat Bahari, mereka menangnya itu dan berhasilnya itu di dalam khutbah, mereka. Nah, di sini harus kita bujur-bujur jangan mengkonsep. Makanya orang mau olah khutbah itu kan ada fasenya. Fase pertama judulnya, apa dulu? Judul mau olah khutbah nih. Yang kedua karena di situ kerangkanya apa-apa yang disampaikan. Yang ketiga, nah ini yang penting. Di dalam khutbah itu jangan ada tertinggal pertama ayat Al-Qur'an, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga perkataan salafus saleh para ulama. Terakhir itu misalnya karena bagaimana banyak Qur'annya nangka ini, hadisnya nangka ini. Terakhir di situ demikian juga dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, demikian juga sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, demikian juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, demikian juga disampaikan oleh ulama ini, syekh ini, fulan bin fulan, seorang ulama besar. Nah, di akhir bilang kesimpulan daripada apa yang hadis, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi,
hadis tadi dan perkataan ulama tadi bahwasanya kita begini-begini. Itu lebih nyaman menyimpulkan siapa nang mendengar ini. Oh, kesimpulannya ini Pang. Sebab waktu nang pertama nya teguringan. Waktu kedua mengantuk. Waktu ketiga bepandir. Di kesimpulan ini mendengar. Nah, ini. Jadi ini yang sangat penting. Nah, kemudian Jumat ini adalah salah satu yang sangat istimewa. Jadi kita pun harus menyampaikan kepada masyarakat. Artinya jangan nang sekedar sembahyang Jumat kayak itu aja. Tapi ini adalah Sayyidul Ayyam. Ini adalah apa ngarannya ayam yang sangat mulia, hari yang sangat mulia, waktu yang sangat agung, sehingga Rasulullah mengatakan di dalam hadis sampai ulun ada al-musalsal biyaumil jum'ah. Ulun mengambil dari guru sampai kepada Syekh Yasin sampai kepada Rasulullah. Ngarannya al-musalsal biyaumil jum'ah. Musalsal silsilah daripada hari Jumat. Nah, ini pun ulun kada ingat tadi membawa jakat tidak ulun bawakan musalsalnya itu. Ulun bacakan al-musalsal biyaumil jum'ah. Jadi musalsal di mana di situ Rasulullah mengatakan hari Jumat ini hari yang sangat mulia, dan di hari Jumat ini ada waktu yang sangat mustajab, bila kita berdoa langsung kabul. Maka di situ ada ngarannya al-musalsal biyaumil jum'ah. Ulun dapat juga dari Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi ada silsilah, ada musalsal, ada silsilah musalsal daripada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya hari Jumat itu hari yang sangat mulia dan waktu yang sangat mustajab. Nah, al-musalsal biyaumil jum'ah. Nah, jadi bukan hanya sekedar artinya hari Jumat ini ya hari nang libur kita bagi mungkin begawi, bahuma, bakabun kan, kalau pegawai tetap aja. Tapi kita harus mengetahui kemuliaan, keutamaan hari Jumat. Mungkin bisa sekali-kali mungkin waktu ada ketika khutbah itu menyampaikan keutamaan, fadilat, kemuliaan, keagungan, kebesaran hari Jumat. Supaya menarik dulu supaya mereka mau datang sembahyang Jumat, dan hukumnya sembahyang Jumat, dan ancaman bagi orang yang meninggalkan sembahyang Jumat harus kita sampaikan dulu sehingga mereka bujur-bujur apa ngarannya sembahyang Jumat itu melaksanakannya. Nah, ini yang sangat penting. Kemudian di sini ada beberapa yang ulun dapat dari Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid di Madinah. Di antaranya di sini bahwasanya amalan-amalan ataupun pekerjaan yang agung, yang mulia, yang bisa kita kerjakan di hari Jumat. Misalnya di sini, barang siapa membaca Ya Muhaimin 100 kali setelah salat Jumat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kewibawaan dan kemuliaan. Nah, ini khusus bagi khatib, ini perlu benar. Jadi sembahyang mandi Jumatnya misalnya jam 10 kan. Pertanyaan misalnya malam bakas bagawi, langsung mandi wajib, langsung mandi sembahyang Jumat. Nah, dicampur nih. Nang bagusnya nang mandi wajib karena bahasa pulang sembahyang untuk nanggesan sembahyang Jumat. Nang bagusnya amun cukup banyu. Amun banyu kada cukup gabung aja sudah itu. Karena sunat aja mandinya. Nang bahaya ini orang hanyar kawin disuruh mau khutbah. Nah, karena ini hanyar kawin, kada biasa lagi mandi, jarang mandi mandi wajib nih. Akhirnya pas tugas mau khutbah sudah nang tikas pertengahan keingatan belum mandi wajib, paksa turun khatib. Nah, ini namanya ujar si ujar nang pendengar di masjid, kenapa mak khatib turun, ada apa sih din nih, kurang nyaman awak artinya apa ujar si din, adangi dulu satu mandi dulu si din, baik juga rumahnya ada jauh lan masjid. Nah, jadi membaca Ya Muhaimin ini daripada diantara wibawa dan kemuliaan setelah mandi daripada sunat apa ngarannya sembahyang Jumat tadi, untuk sembahyang sunat Jumat. Kemudian lagi diantaranya barang siapa membaca surah Al-Qadar, surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar 7 kali di antara azan di hari Jumat. Nah, ini mungkin kada kita tugasnya ini mungkin bisa
karena kita khutbah, karena kau membaca mungkin setelah azan Jumat menyak ada sampai. Ini faedahnya untuk dapat melunasi semua hutang-hutang. Tapi pun kita kebetulan kada jadi khatib, nah di sini kalau kita membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadri 7 kali.